Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah metode numerik. Kita kali ini akan membahas Derek Taylor. Buku yang kita gunakan masih sama, yaitu Munir, bab 2. Derek Taylor. Oke, sebelumnya ada kata-kata di sini, quote ya. Columbus menemukan Amerika melalui kesalahan. Nah, katanya gitu, dan ya itu coba-coba ya. Oke. Dalam ini sebelum belajar kita harus tahu sebelum melanjutkan metode numerik harus punya ilmu matematika, ilmu dasarnya dari matematika, karena itu metode numerik itu ilmu dasarnya matematika. Jadi kita harus tahu fungsi, geometri, dan konsep kalkulus seperti turunan, integral, dan sebagainya. Tidak paham terlalu dalam juga tidak apa-apa, yang penting ngerti katanya. Yang penting Anda ngerti. Oke, kita masuk ke Derek Taylor. Oke. Dari sekian banyak teorema tersebut, ada satu teorema yang menjadi kakas atau tool yang sangat penting dalam metode numerik, yaitu teorema Derek Taylor. Derek Taylor adalah alat yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Oke. Pada bagian yang lain kita akan membahas konsep galat seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1. Jadi galat itu secara numerik, secara analitik hasilnya kan solusi sejati, tetapi secara numerik hasilnya merupakan solusi hampiran sehingga ada galatnya atau error. Oke. Bab 2 ini menjelaskan galat, pengurukan galat, dan sebagainya. Tapi kita dimulai dari Derek Taylor. Oke. Kebanyakan dari metode numerik yang diturunkan berdasarkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinom. Fungsi yang bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana bila dihampiri dengan polinom. Karena polinom merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami kelakuannya. Kalau perhitungan dengan fungsi yang sesungguhnya menghasilkan solusi sejati, maka perhitungan menggunakan fungsi hampiran menghasilkan solusi hampiran. Oke. Kalau solusi hampiran otomatis ada galatnya. Oke. Lanjut, ini definisi Derek Taylor, ini yang akan kita bahas. Derek Taylor. Andaikan F dan semua turunannya, turunan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dalam selang antara A sampai B, misalkan X0 anggota AB, X0 anggota B, saya ulangi ya, X0 anggota AB, maka untuk nilai X di sekitar X0 dan X anggota AB, elemen AB, maka Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam Derek Taylor. Ini gambarnya. Jika X0-nya anggota AB dan nilai X di sekitar X0. Oke. Nah, ini Derek Taylor. Oke. Waduh, ini lumayan ya. Oke, ini Derek Taylor, diperhatikan saja. 3, 2, 1, mengerti. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan di Microsoft Word. Oke, ini Derek Taylor. Pak, sudah ini belum hafal. Ya, cara menghafalnya seperti ini. Oke, kita hanya menghafalkan satu saja. Oke, nah di sini misalkan Fx ya, Fx. Oke, Fx. Oke, yang pertama yang dihafalkan ininya saja, segini. X min X0, X min X0 pangkatkan pangkat M, misalnya ini pangkat M atau N, dibagi dengan M faktorial, lalu dikali F
turunan ke M pada saat X0. Nah, ini yang dihafalkan ininya aja adalah membuat rumus deret Taylor-nya. Oke, yang pertama, kalau ini urutannya M itu dimulai dari 0 sehingga X pangkat ini yang dalam sini X min X0 pangkat 0 itu 1. Sehingga di sini kirinya tidak diikut sertakan. Sehingga hasilnya hanya F pada saat F0. F pada saat X0. Lalu ditambah setelah X-nya 0 berarti pangkatnya 1 dong. Sekarang kita ganti 1. M-nya bawah juga ganti 1. Dan F-nya turunan ke 1. Oke. Lanjut. Kita buat yang selanjutnya. Oke. Misalkan berarti ini suku ke tadi pertama, kedua, ketiga. Berarti di sini 2. Pangkatnya 2 faktorial, di sini 2, lalu dibagi 2 faktorial, F-nya turunan kedua dari X0. Lalu ditambahkan juga, misalnya kita lanjut, tadi udah 2, sekarang 3, berarti X min X0-nya 3, pangkat 3, lalu dibaginya 3 faktorial. F-nya juga turunan ketiga. Oke. Ya, kita sampai 5 lah ya. Ini penjumlahnya ada 1. Oke. Ini 3 lalu 4. Pangkat 4 yang bawahnya dibagi 4 faktorial dan ini F-nya turunan ke 4. Oke, satu lagi. Oh. Oh, tidak muat ini. Wah. Ya udah saya hapus saja. Nah, ini ada di sini. Ini 1, 2, 3, tetapi ini berlanjut, lalu misalnya sampai ada M, misalnya sampai M lah tadi ya, seperti sampai M, yang bawahnya juga sampai M, pangkatnya juga sampai M, dan deretnya karena ini deret tahingga, jadi tetap ujungnya pun masih tahingga seperti ini. Oke, sama ya seperti yang di atas. Oke, saya hapus dulu. Kita gunakan yang atas. Lalu misal X min X0 kita ganti menjadi H. Lalu hasilnya bagaimana? Oke, saya lupa hapus, harusnya ke atasin aja. Ini kita ganti X min X0 menjadi H. Oke, kita ganti ini menjadi H, berarti ini H, X min 0 kita ganti H, X min X0 juga kita ganti H, dan semua X min X0 kita ganti H. Sehingga hasilnya seperti ini sekarang. Kayak seperti itu guys. Lalu, nah misalnya ini ya, yang disebut deret. Perhatikan bahwa deret ini panjangnya tidak berhingga, sehingga untuk memudahkan tulisan suku-suku selanjutnya kita menggunakan tanda elips titik. Ini titiknya 3 ini harusnya. Jika demikian, dimisalkan H-nya X min 0 adalah H, maka Fx dapat ditulis seperti ini. Udah ya tadi. Selanjutnya ada contohnya. Di sini. Contoh, hampiri fungsi Fx sama dengan X0 ke dalam deret Taylor. Wah, lumayan nih. Ya, kita coba ngerjain ya. Oke, jawab. Oke, yang pertama kita generate. Oh, kita lihat dulu bahwa dalam membuat deret Taylor itu ada fungsi pertama, ada turunannya.
turunannya dan turunannya ya. Oke. Nah, oke. Berarti kita dalam menjawab ini harus mencari turunannya dulu. Tenang, saya sudah siapkan supaya cepat ya nulisnya. Lumayan nulisnya. Gila, seru. Materinya seru. Kenapa? Maaf, lupa mood. Oh iya, sambil ngobrol. Ya, kita lanjut. Nah, yang pertama kita cari turunannya dulu. Ini singkat cerita seperti ini. Tapi saya dijelaskan dulu ya. Oh ini di tengah ini. Nah, oke. Nah, yang pertama ini fungsinya fx-nya katanya suruh nyari sin x, sehingga fx-nya itu sin x, lalu mencari turunan pertama. Turunan pertamanya dari sin x adalah cos. Lalu cari turunan keduanya, turunan dari cos adalah min sin x. Lalu turunan ketiga dari, kita minnya disingkirkan dulu. Turun dari sin x adalah cos x. Negatifnya kita tulis lagi. Lalu turunan dari cos x adalah sin x. Min sin x. Min sin x, min dikali min positif. Lalu turun dari sin adalah cos. Dan ini ke sini, ke ngulang lagi cos sama ya. Nanti cos, kalau misalnya kita nulisnya bawahnya, nulis lagi, ya sama ini turunannya. Seperti ini sin cos, sin cos, sin cos kayak gini. Oke, karena kita sampai 5 aja ya. Oke, sehingga turunannya sudah ketemu. Oke, lalu kita rumusnya kita tulis dulu. Oke. Ceritanya saya tadi nulis rumus dan jadi. Lalu kita masukkan, ini rumusnya. Lalu dari rumus ini kita masukkan si fx-nya. Seperti yang di sini kita ganti ini sin x. X-nya pada saat x0. Ini sin pada saat x0. Hapus. Yang kedua, turunan dari sin adalah cos. Cos. Kita ganti F1-nya menjadi cos. Tapi bukan cos X, tapi cos X0. Selanjutnya, turunan dari cos adalah min sin. Min sin ya. Sinnya min positif kali negatif. Nah, berarti ini tandanya berubah nih. Tandanya berubah ya. Apa perlu saya kasih tanda? Nah, ini tanda hati-hati ya. Lanjut. Lalu turunan dari min sin, turunan dari sin adalah cos. Berarti min cos. Cosnya kita tulis dulu, gantiin F pada saat turunan ketiga. Minnya masih, sehingga positif kali negatif itu negatif. Dan saya kasih tanda juga di sini. Turunan dari cos adalah min sin. Hapuslah. Min sin. Berarti di sini jawabannya sin positif. Masih sin positif. Ini pangkatnya 4 sampai 5 ya. Biar sampai 5. Satu lagi. Ini pangkat 3. Oh, ini 4 ini. Kenapa ini 5? Di sini pangkatnya 5. Turunan ke-5 dari sin itu tadi apa ya? Kos, Pak. Ya, cos.
Oke, berarti ini kita ganti sebagai cos positif sehingga nilainya positif. Oke, selesai. Lalu kita ganti nilainya. Katanya X0-nya sama dengan 1. Saya ngerjainnya satu-satu ya. Ngerjainnya satu-satu. Kita ganti dulu X0-nya menjadi 1. Oke, kita substitusi. Setiap X0 kita ganti 1. Oke, ini 1, ini 1, ini 1. Oke, yang sini dulu ya. Oke, 1. Oh, ini X0 ini atas. Kenapa X ini masih salah? Oke. Setiap X0 kita ganti menjadi 1. 1, ini juga 1, ini juga 1. Pokoknya setiap X0 kita ganti 1. Pak, banyak? Ya, banyak. Namanya juga deret. Oke, oh, udah semua ya. Oke, semuanya sudah. X0-nya kita udah ganti 1. Lalu, ada misalkan lagi nih di sini. Kalau tadi di contohnya itu misalnya X min X0 itu H. Sekarang kita ganti misal juga, masih temanya misal. Misal X min X1 itu H. X min X1 sama dengan H. Sehingga kita mengubah deret Taylor yang sedang kita buat, setiap X min 1 kita jadikan H. Berarti X min 1 ini adalah H, X min 1 yang ini adalah H, yang ini pun sama, H, yang ini pun sama, H, dan satu lagi H. Masih tidak berujung ya. Saya contohnya ini sampai ke 5 saja. Lalu yang selanjutnya adalah kita menghitung. Kita menghitung. Oke, sin 1. Oke. Sin 1. Yang pertama sin 1 ya. Oke. Kita gunakan kalkulator di sini. 0,84. Oke. 0,88. Sin 1 berapa? 84. 0,84. Oke, 1 sin 0,84. Oh, 0,017. Saya Kalau pakai ini, matematik. Saya pakai kalkulator matematika hasilnya 0,84. oh gitu. Ya, itu benar karena modenya udah radian. Saya masih degree, saya ganti radian ya. Oke, kita ulangi. Sin 1, 0,84 ya, 0,4. Oke, kita samakan dengan di buku, makanya komanya berapa digit? Oh, ternyata dia di belakang koma 4 digit. Kita pakainya di belakang koma 4 digit juga. Oke. Kita tulis dulu supaya ini. Kita gantikan sin 1 ini dengan hasil hitungan kita 0,415. Oke. Di sini kita gantikan 15 ya. Lalu cos 1. 1 cos berapa? 0,5403. 0,5403. 0,5403 kita gantikan di sini. Lalu sin 1 tadi berapa? 0,814. Sekarang saya ganti yang sin dulu aja biar gampang yang copy paste-nya ya. Lalu sinnya 0,54. Cos maksudnya ya. Kita ganti cos 1 menjadi demikian. Oke, selesai. Lalu kita hitung apa yang lagi dihitung, Pak? Ini ada tanda seru, Pak, tanda seru faktorial ya. Oke, kita masukkan faktorial. Oke. Shopee. Oke, kita perbesar. Ini 1 faktorial. Ini 2 faktorial itu berapa?
1 faktorial kan 1. Kalau 2 faktorial berapa? 1 kali 2? 2. 2. 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3? 6. 6. 4 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4? 12. 24. 24. Ya. Terus 5 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5? Berapa? 20. Ya, 60. 120. 120, 120. Ya, 120. 120 ya. Oke. Berarti sudah, sekarang saatnya kita merapihkan. Oke, kita rapihkan. H-nya pangkat 1 ya, udah kita tulis saja. Biasanya variabel itu taruhnya di belakang. Taruhnya belakang. Ini H-nya pangkat 2. Oh, jangan ini dulu deh. Oh, nggak apa-apa, kita rapihkan dulu ya. Jangan deh. Jangan, kita mendingan kerjain dulu yang ini. 0,5403 bagi 1 berapa? 0,8415 bagi 2 berapa? 0,8415 bagi 2. 0,8415 bagi 2. 0,407. 0,4207. Oke. Oke ya, jawabannya itu kita ganti di sini. Paste, 2-nya nggak ada. Oke, saya tulis. Oke, ini. Oke. Lalu, oh ini udah jadi H ya. Kenapa perlu agak jauhin nih, biar kelihatan. Oke, lalu cos 1 dibagi 3 faktorial. Cos 1 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 ya. Sama dengan berapa? Cos 1 dibagi 3. Dibagi 3 faktorial atau 6. 1801. 0,1801. 0,18. Dibagi 6. 0, bagi 6. 0,09005. Oke, ya betul. H pangkat 3. Oke. H pangkat 3. Kok hilang? Wah. Oke. Lanjut. 0,81 sin 1 dibagi 4 faktorial. Sin 1 dibagi 4 faktorial, yaitu 0,8415 dibagi 24. 0,0350. Nah, Oke. gitu. Saya biar nggak ngetik ya, di copy paste. Aduh, zaman sekarang tulisannya bagus-bagus karena dapat ngetik, bukan dapat nulis. Oke, sambil menunggu kita rapihkan. Oke, kita sudah rapih. Lalu 0,5403 atau sin 1 dibagi 5 faktorial. Berapa? Cos ya, maaf, cos. 5 faktorial itu 120. 120. Cos 0,0045. 0,0045. Ini nulisnya saya 0,45 ya. Berarti H pangkat 5. 0045, Pak. 0,0045. 0,000-nya 2 kali sama 45. Oke. Seperti ini ya. Oke. Iya, Pak. Inilah perjalanan kita yang panjang, yaitu mencari fungsi. Oh, ada yang salah, saya maaf. Ini belum ditulis, diganti depannya ya. Lupa saya. Sin X di sini. Oh, yang jiwa ya. Oke, maafkan saya. Ini adalah sin X ya. Ini sin X. Sin X. Oke, jadi sin X sama dengan, oke, sambil ngobrol, di sini sin X sama dengan, artinya ketika kita mencari sin X yang memang X
sin X ya. Kita mencari daerah di sekitar misalnya X0-nya di sekitar 0 atau di sekitar apapun, kita bisa menghitung sin X. Jadi kan kadang kita nggak tahu ya, oh ya udahlah mau pakai kalkulator aja gitu kan. Kayak tadi kita nyari, sebenarnya kita bisa menghitung tanpa kalkulator untuk mencari nilai sin. Yang penting ada bekalnya, bekal ilmu pengetahuan. Contohnya turunan tadi sudah bisa, lalu sin 0, sin 1, cos 0, cos 1 itu bisa. Dan itu bisa dicari secara manual. Jadi memang sin X yang ada di kalkulator itu udah ada. Tapi kalau kita mau menghitung manual nilai sin X, ini caranya kayak gini. Kita udah dapat. Kita tinggal menambahkan 0,8415 ditambahkan 0,5 itu yang H-nya berapa, ini sin X ya. X-nya masih variabel, jadi ini masih variabel H. Dan ditambah-tambahkan sampai suku yang paling banyak. Ketika sukunya semakin banyak, maka semakin sama dengan solusi sejati dari nilai sin X yang kita cari. Seperti itu. Jadi memang ini salah satu fungsinya Deret-Taylor itu dari contoh soal ini memperlihatkan kepada kita bahwa untuk menghitung nilai sin X, kita bisa menggunakan metode numerik dengan solusi Nirlanger ya, dengan suku banyak yang dibuat dari Deret-Taylor. Oke. Seperti itu. Oke, materinya saya sampai di sini.